bersama Kak Asep dan Aristi selaku anggota PMR. Pelatih dong, iya. Kan baju udah merah-merah ini. Iya, Pak. PMR. Pelatih PMR. Udah kelihatan dari bajunya merah-merah ya. Masa saya dari partai kan nggak mungkin. Kok ada? terus Tomis Kakak sekarang kegiatannya apa? Kebetulan kalau hari ini free, kegiatannya sih ya apa ya? Kalau sehari-hari itu banyak sebenarnya. Jadi karena kalau sekarang tuh jatuhnya udah kerja gitu ya, kayak di posko PMI Kabupaten Bogor. Teman-teman kalau mau main juga boleh ke Cibinong. Nah kalau kakak tuh kegiatannya sehari-hari adalah piket posko. Ya itu bagian pusdatin, pusat data dan informasi. Jadi kalau misal teman-teman di sini ada keluhan misal seperti halnya bencana di wilayah masing-masing, atau misal kalian butuh respon cepat medis, itu bisa calling ke PMI lewat nomor 112. Itu kegiatan kakak sehari-hari. Tapi ya kayak tapi nanti di nomor itu teman-teman bisa dihubungi ke yang tergantung kebutuhan. Semisal nih teman-teman melihat kejadian kemarin contohnya di Luliang ada kebakaran, benar kan? Nah teman-teman hanya cukup telepon nomor 112 dan itu bebas pulsa. Jadi nanti dari 112 itu nanti teman-teman akan diarahkan misal kejadiannya apa, kebakaran. Nanti yang di-call-in adalah pemadam. Terus misal longsor, nanti yang akan di-call-in adalah BPBD. Terus misal kecelakaan lalu lintas misal, atau misal ambulan jenazah, pokoknya kayak gitu. Makanya yang akan di-call-in adalah PMI. Tapi nomornya tetap sama ya, 112 itu boleh lewat gitu. Kegiatan sehari-hari itu ya seperti itu sebenarnya. Cuman sampingannya adalah dengan hobi sih. Hobinya adalah kakak mengajar. Nah, termasuk kan kalau di sini tuh karena berhubung alumni PMR di sini, alumni sekolah di sini juga. Jadi ya kakak ngajar di sini di beberapa sekolah juga di Kabupaten Bogor, Putri ada di ya gitulah macam-macam. Kalau kegiatan sih itu saya. Yang itu aja. Oh iya, kan kalau itu tuh dari PMI Kabupaten Bogor ya. Kalau di PMR SN Bogor, ceritain dong sejarah awalnya. Jadi sebenarnya kalau sejarah kakak pun nggak tahu, karena gini, kakak masuk PMR aja itu sebenarnya udah ada PMR duluan ya. Gitu. Jadi karena MTSN ini kan udah berdiri sekitar 50-an ya, udah sampai 60. Angkatan berapa Pak ya? 59 ya. Berarti nah, di bawah ini 60. Kakak aja angkatan 40 berapa gitu Pak? 53 Pak. Atau angkatan 23. 53 atau 54 gitu. Pokoknya pas kakak masuk MTS aja PMR itu udah dari MTS. PMR pas Kibra terus Pramuka, karena 3 ekskul itu udah wajib, udah paling lama lah ketimbang ekskul yang lain mungkin yang udah berdiri. Terus kalau misal awal mula bentuknya pasti mungkin kalau kita melihat dari kebutuhan, memang setiap sekolah pasti akan ada ekskul PMR. Jadi mungkin kebutuhannya ya untuk itu sebenarnya. Gitu. Kalau kakak sendiri bergabung ke ekskul PMR dari tahun berapa? Itu kelas enggak. Oh, ya sebenarnya ada ceritanya. Mulia. Itu apa nih? Ini eksklusif saya tidak ceritakan apa nih. Oke. Ada di Mas Mulia sih memang mungkin nggak tahu. Nanti kan yang lain nggak tahu. Ya mungkin tahu. Dan mungkin ini jadi inspirasi ya buat kalian. Ini ceritanya panjang. Saya tuh sebenarnya di sini di MTS tuh hanya ikut OSIS sama teater, sama tapak suci. Saya tuh anak tapak suci, teater sama OSIS. Jadi bukan PMR sebenarnya basicnya. Tapi justru sejarah kenapa saya bisa pakai seragam ini karena dari sini. Benar, ini unik banget. Jadi aku anak PMR sebenarnya. Ya. Terus dulu kakak punya bestie lah. Kalau istilah sekarang enggak sih? CS dekat banget lah gitu. Dekat banget nih sama ini orang nih, teman saya, teman kakak ini juga saat dia bukan anak sih, tapi kayak kita satu ekskul di teater sama OSIS gitu kan. Terus si namanya Kak Reja, ya salam-salam buat Reja di rumah. Kalau nonton ini barangkali kan kita share juga. Bukan Reja, angkatan kakak. banyak ketua OSIS juga dulu ya. Kak Reja ketua OSIS, jadi kakak sekretaris OSIS dulu.
terus wakil ketuanya dia, terus saya dekat terus, bahkan saya disangka wakil ketua OSIS padahal saya sekretaris. Terus saya bareng terus kan sama dia, terus kata Reja, kayaknya saya mau pengen masuk MR, dia bilang kayak gitu. Jadi masuk aja, dia bilang kayak gitu kan. Dia sebenarnya ngajak waktu itu, masuklah dia waktu itu. Pas masuk dia langsung ikut lomba tandu, langsung diajak ikut lomba. Kepilih langsung, karena kan cowok tuh di PMR langka ya, terbilang. Mungkin belum tahu kan, kalau padahal justru kalau di PMI-nya langsung itu justru cewek nggak ada. Cowok ya. Kebanyakan cowok. Kebanyakan cowok, nggak ada cewek. Iya, ada tapi ya nggak banyak gitu. Pekerjaannya juga gak berat kan? Iya, lumayan pasti yang akan diprioritaskan cowok gitu. Terus kalau di waktu itu kita tuh selalu pulang bareng. Saya selalu nebeng di motornya dia. Dekat juga dong ya? Deketan lumayan. Ya sebenarnya jauh saya tapi dia selalu jauhan banget tapi dia selalu nganterin dulu gitu. Baiklah. Iya. Terus akhirnya kata Reja, tungguin jangan dulu pulang. Nungguin dia lah pulang kan. Ngajak bareng. Cowok. Ini gimana nih? Enggak. Cowok. Oh, iya. Aman. Nanti kata dia tunggu aja dulu kalau mungkin suasana MTS dulu ya. Di sini tuh di depan UKS tuh ada kayak pohon, jadi kayak apa ya? Kayak ada lingkaran di balik pohon. Jadi kita bisa duduk di situ dulu. Dulu tuh di dekat masjid ini ada 2 gitu kan. Nah saya duduk di situ tuh. PMR waktu itu lagi latihan lomba pulang sekolah. Akhirnya langsung ditanya lah sama anak-anak PMR-nya itu ada yang ikut lomba pertolongan pertama. Nah kalau di PMR itu lomba pertolongan pertama tuh biasanya 4 orang bentuknya. Nah waktu itu cuma ada 3. Iya, itu cuma ada 3. Karena mungkin melihat saya melongo orang, kayak ngelambut orang enggak. Gimana kerjaan? Kata Reja gini, Kak si Atat aja yang ikut, dilempar lah. Terus singkat cerita ya, ini panjang banget. Saya tuh dibujuk 7 hari, seminggu, dibujuk buat masuk PMR, buat ikut lomba. Emang orangnya ada? Gak ada, cowok. Kan Putri gak bisa, iya butuhnya cowok. Kan butuh 4 orang, mereka baru 3. Kalau kakak nggak ikut, mereka nggak ikut lomba. Oh. Gitu. Terus dibujuk selama seminggu, kakak bilang nggak bisa, karena nggak tahu apa-apa. Terus kata ketua PMR-nya kebetulan kan anak OSIS juga, udah nggak apa-apa, nanti juga belajar, saya juga belajar dari awal gitu. Terus saya dijanjiin, kamu tuh dijanjiin kayak gini, kamu nggak apa-apa sekarang ikut lomba, setelah ikut lomba kamu boleh pulang. Gitu. Terus kamu mikir dong, oh ya dong, ngebantuin doang, ya buat lomba doang ini gitu. Jangan ikut lomba di kamu nih, ya kan? Jodoh. Ikut lomba. Nah, sebenarnya yang bikin apa ya? Yang bikin lanjut lagi adalah ketika pengumuman piala. Serius nih. Justru enggak. Makanya jadi kayak pas lomba. Nah, lomba pertama kakak itu di mana? Mandua ini. Mandua. Nah, ini ada cerita unik. Jadi kakak lomba di Mandua, lomba pertamanya, dan baru dapat piala di lomba terakhir itu di Mandua. Jadi waktu itu lomba di Prestal 2 atau Prestal 3 gitu. Prestal 3 kalau nggak salah. Saya lomba di Prestal 3 itu waktu itu di Prestal 2 yang pertama itu nggak menang. Terus kayak kesel ketika nama MPSN tuh nggak disebut. Jadi Dan targetnya saya latihan cuma seminggu. latihan tandu itu? Latihan PP tahun pertama. Kalau tandu temen kakak tuh kakak pertama pertama. Kakak latihan cuma seminggu. Terus nggak menang. Di situ nggak puas. Nah ini timbul rasa tidak puasan. Ini nggak bisa nih gitu. Iya, ikutlah lomba lagi terus-terusan, terus nggak pernah menang sama sekali pernah. Dan kalaupun menang itu adalah jadi piala pertolongan pertama putra di Indonesia dulu. Kalau menang itu makanya ambis banget tuh. Karena nggak pernah ada juara pertolongan pertama putra. Kalau putri udah ada, putra belum pernah ada. Ambis banget waktu itu. Sampai waktu itu ngajak cowok-cowok sampai kebentuk 2 tim waktu itu. Udah ngajak temen juga. Ngajak semua adik kelas. Terus kalau misal promosi ke demo eskul itu ngajak tim cowok banyaknya. Kalau kakak dapat itu sampai bisa ngumpulin hampir 15 cowok. Jadi bisa dibilang ya kalau mau dibuktiin ayo. Jadi itu adalah
anggota cowok terbanyak itu diangkat kakak sama Kak Reja. Jadi itu kakak kelas 9, Kak Reja juga kelas 9. Anak aku itu pas depan nggak sedih kayak ada di kelasnya itu banyak sampai banyak lah waktu itu bertahan kita ngangklop banget waktu itu sampai sekarang masih ada grupnya dan main baru. Berarti sekarang Ya mungkin kalau teman-teman mau ini kita nama grupnya seminar Apa artinya? sekumpulan murid Nani Sugiar. Oh benar dari Dulu pembinanya Bu Nani itu udah jadi pembina sekitar 10 tahun lebih. Lama banget Bu Nani. Jadi kakak masuk PPR itu udah jadi pembina. Sekarang Bu Nani Dulu pembinanya dua bos. Bu Nani pembina putri, pembina putra Pak Subanas. Oh masih banyak itu. Terus kakak lulus pembinanya ganti cuma satu. Jadi pembina PPR gak ada putra putri. Jadi pembina PPR satu dua itu Bu Nani. Terus pas punya kakak di sini ya jadi Kak Aceh. itu banyak apa jadi pembina gitu. Enggak, gila kan mikirnya mikir jadi anak PPR aja enggak. Iya sih benar. Gak pernah kepikiran pengen jadi anak PPR kan itu bener-bener kayak iya kayak apa sih kan dari kakak suci tonjok-tonjokan kan dia langsung kayak PPR iya mikir gitu tapi setelah bisa dan kayak penasarannya timbul terus kayak kenapa sih bisa kalah kayak kok sekolah lain jago-jago gitu itu merasa gak puas tuh di situ pengen bisa jadi yang terbaik di mewakili MTSN akhirnya waktu itu dulu masih ada UN Ujian nasional. masih ada UN ujian nasional itu kakak kali-kali ngerasain UN tuh. Terus di pas mau UN itu bilang sama pelatih Kadaman dulu pelatih di sini Kadaman bilang Atta ini lomba terakhir ya terus saya bilang sama Kadaman kan Kak maaf ya kalau sampai nggak menang maaf kalau PP Putra nggak pernah bisa ngambil piala di sini walaupun itu waktu itu 2 tim yang dikirim ya nggak apa-apa gitu. Nah ini mungkin jadi apa ya? Jadi yang dibilang inspirasi. Jadi ketika kita lomba terakhir itu benar-benar nggak ngerasa pressure, nggak ngerasa kayak harus menang, nggak deg-degan. Karena kayak udah pasrah dari ini, udah gitu. Kayak udah lomba terakhir ini gitu kan? Iya. Nggak usah berharap banget. Nah itu pas di situ justru kita prakteknya benar-benar benar-benar kayak nggak ada kesalahan. Bahkan biasanya kita kalau praktek tuh ada nolnya, kita nggak ada nolnya waktu itu. Terus pede dong, menang. Dan bener aja pas itu pas pengumuman itu sayangnya nggak juara umum, tapi kita bawa piala terbanyak waktu itu. Kita bawa pulang 8 piala, termasuk itu juara 1 lomba pertama putra. Jadi piala teman dong. Keren banget sih semuanya. Iya, bukan tuh. Jadi itu jadi piala pertama putra di MTSN. Jadi kalau ditanya siapa yang naruh piala pertama, ya saya. Sombong boleh sombong. Gitu. Makanya. Tapi setelahnya alhamdulillah ada juga yang tapi kan piala pertamanya di angkatan kakaknya ya. Jadi setelahnya alhamdulillah ada. Tapi sekarang belum nyetak lagi. Mudah-mudahan kita doain kita lomba tanggal 10 Mei. Jadi doain Di mana? di SMA yang 1 Ciampea. Itu kalau aku, Hah? kalau aku ngajar di sini. Oh, mau ngajar situ. Ya, kan ketemu sama aku lah. Itu juga Cica ya. banyak teman-teman kakak kan? Oh. Itu kayaknya kamu lagi ngaca gitu ya? Ya, memang suka berbaur sama selain sama manusia kita harus berbaur juga sama binatang juga. Terus Ada namanya juga WFR. gitu itu kalau cerita masih panjang lagi sebenarnya. Tapi pada intinya apa sih bisa masuk PMR ya lagi-lagi dan kenapa sekarang pengen melatih PMR ya karena pengen apa ya kalau dulu kan vibes-nya kayak ya udah dulu anak PMR sekarang pengen gimana caranya bisa bikin anak PMR-nya juga tuh Dalam cara kakak waktu itu ya. betul dan pastinya lebih up to date lagi ikutin pasti kan ada perubahan juga di dunia gitu. Rizky sekarang anggota kan? Terus gimana perasaan Rizky waktu pas pertama kali masuk PMR terus gimana teman-temannya gitu? Pertama sih ya nggak terlalu akrab, malah dibilang aku inilah kayak misah gitu sama Oh, jadi sama kayak- Nadine doang
Kata sekarang tuh jadi pelatih ya. Apa sih tantangan terbesar dalam melatih PMR di MTS Bogor? Apakah berat? Apakah susah? Apa gimana gitu mbak? Gimana? Sebenarnya kalau kita bahas tantangan tuh banyak banget lah. Tapi apa ya? Kita kan terus harus fokus ke depannya. Sebenarnya sih nggak pengen berharap banyak, pengen bisa jadi PMR harus jadi gimana. Cuman ya setiap ada tantangan kayak misal dari mulai kendala, biasanya kan selalu kadang suka bentrok sama kegiatan PMR juga. Terus kalau tantangannya mungkin dari teman-temannya juga, teman-teman PMR yang mungkin punya kesibukan juga. Karena kan kalau kakak tuh bukan tipikal yang kayak melatih mereka harus wajib gitu, enggak. Jadi ngebebasin lah. Kalau misalnya memang tidak bisa ya nggak apa-apa. Toh yang rugi bukan saya, ya bukan kakak tapi mereka gitu. Toh nanti juga yang akan lebih dikenal adalah orang-orang yang bakal rajin di PMR-nya kayak gitu sih. Yang pasti kalau setiap ada tantangan mah, kayaknya setiap aspek akan ada tantangan. Baik itu PMR, pramuka, paskibra, futsal dan segala macamnya pasti akan ada tantangan. Masalah-masalah atau tantangan organisasi itu pasti ada. Cuman ya kita akan ya pantau gitu, kita lewati. Kadang kan kayak suka sedih gitu melihat anggotanya pada semua ikutnya makin dikit. Itu hukum alam sih. Iya, Karena seleksi alam kan. seleksi alam, karena setiap sekolah, karena kan ada nggak di MTS tuh, setiap sekolah itu pasti akan kayak gitu, akan berkurang. Ada yang mungkin nggak berkurang, tapi ya basicnya adalah akan tetap berkurang gitu. Kayak gitu. Apa target, ini ada pertanyaan nih, apa target atau rencana pengembangan PMR ke depan? Targetnya apa tuh? Tadi baru banget dibahas sama, kebetulan tadi ngobrol dulu sama Kak Aceh. Kita tuh pengen ngebagusin UKS. Doain mudah-mudahan AC ya. Terus kemarin akan kita ganti sama lemari obat yang kaca gitu ya. Mohon maaf Ibu, tadi sudah bahas juga sama Kak Aceh. Jadi sebenarnya kalau melihat sama sekolah-sekolah lain tuh UKS itu cacatnya. Bahkan ada UKS putra, UKS putri. Kalau apalagi kan basic Islam, kan nggak bisa dipengaruhi. Iya. Terus tadi berharap nanti di next, nanti di mudah-mudahan di tahun ajaran baru kita ada wastafel, ada ya dispenser, ya nggak usah dispenser yang mahal-mahal lah, yang tinggal nggak usah diangkat uang gitu, yang tinggal yang ada es batunya lah kalau bisa mah gitu ya. Terus pengennya sih ada kalau nggak ada AC ya kipas gitu ya, dikit-dikit, sama kalau bisa dilebarin ruangnya atau mungkin dipindahkan ke tempat yang lebih layak gitu. Sebenarnya berharap seperti itu, karena kan standarnya kalau kita nggak enak ya, kadang suka ada puskesmas yang tambah darah ya, kadang suka dikasih kan, suka datang mereka nanya biasanya UKS iya, pintunya pintu dobrak gitu, nggak enak ya. Gak apa-apa Dibuka lah ya, kan nggak maksudnya ya tolonglah Bu lah ya gitu. Kalau makin bagus nanti artis makin sering bolos sih. Oh enggak, nanti kita ada Kuncinya ya? ada jam ini, ada aturannya. Nanti ada teman-teman PMR yang akan koordinasi. Jadi kita ada jam aturan kalau sakit, misal sakit nih dia. Nah kita tuh sejam dia nggak sembuh, setelah kita kasih penanganan, kita pulangin gitu. Kita akan laporin ke wali kelas. Jadi nggak pernah dibuka tutup. Ya mungkin berharap pintu juga yang pakai fingerprint gitu kan. Pakai akses buka gitu ya. Ya mudah-mudahan ada perubahan. Itu aja sih targetnya di UKS sebenarnya. Dan alat-alat, jadi kan lengkapnya itu betul. kan. Nih kalau ekskul lain mungkin saya nggak tahu ya di ekskul lain seperti apa. Cuma gini, ini ibaratnya aja. Kalau dokter nggak ada alat, bisa nggak sebenarnya? Nggak susah dong. Nah itu ibaratnya PMR, kalau nggak ada alat kita nggak bisa. Nggak bisa. Iya, bisa, cuman ya nggak akan semaksimal pakai alat. Gitu. Jadi sebenarnya kita butuh alat gitu. Kayak misal kalau tandu ya tandu yang oranye juga kan robek-robek tuh. Iya. Ya kan kita harusnya setiap tahun tuh ada pergantian gitu. Tapi kan ini jarang. Buka mata dia curhatan hati dari atas ya.
ini? Oh, panjangin lagi nggak apa-apa, sampai besok. Lanjut. Ya udah ini terakhir aja deh. Oke, Kita ini, boleh. game jawab cepat. Oh, siap. Oh, ada gamesnya. Ya. Perasaan kalau di itu gak ada gamesnya deh. Ada gitu. Oh, khusus. Oh, oke. Ini saya kakak dulu yang jawab apa? Berdua boleh. Berdua. Kok pertanyaannya udah Nih, dikasih? ada. Oh iya. Satu kak, jawab Jangan cepat. jawab cepat, jangan jawab cepat. Oke. Ini tentang PMR nih, kalau Oke. nggak tahu kebangetan. Oke. Satu kata yang menggambarkan PMR menurut kakak dan Kerci. 1, 2, 3, 4. Berapa? Oh, 5. 1, 2, 3 kan baru 1, 2, 3. Kayak gitu. Ya, Oke, siap ya. Cepat. 1, 2, 3 gitu. Satu kata yang menggambarkan PMR menurut kalian. 1, 2, 3. Medis. Oh, jawab. Mau jawab apa? Oh, jawab ini apa? Aspesia. Aspesia. Aspesia mah. Kan berhubungan dengan PMR di aspesia apa jargon? Bukan. Jargon ini, jargon apa namanya? Jargon UPM. Tapi ya itu berhubungan dengan Iya. PMR sih. Ya cuman kejauhan deh. Iya. Kalau Kita tunjuk jargonnya. kok nggak kompak gini deh? Berawal loh nih. Ada lagi nggak? Ada. Oh, ada lagi. Yang kedua, 1-0. kosong ya. Kalau yang kedua, kalau PMR jadi makanan, kalian bakal jadi makanan apa dan kenapa? 1, 2, 3. Aku sih kadang kayaknya Nama. Bisa jadi makanan nggak sih? Karena kita sebagai manusia cari makan. Iya. Tiba-tiba. Binatang kayaknya yang nanyanya lapar deh. Kalau makanan kayaknya Jun. Binatang Binatang. Kalau binatang saya punya filosofi. Kalau PMR jadi binatang, apa dan kenapa? 1, 2, 3. Ular. Kok bisa ular? Iya lah, ngikut-ngikut tuh. Penjelasan dari dia dulu. So. Soalnya aku sering lihat di logo farmasi ada ularnya. Itu kan alasan dia. Nih, kalau alasan kakak nih. Kenapa ular? Ular. Iya betul sih. Ular kan suka ada di dalam lubang medisnya. Gak pakai. Jadi ular itu bisa mengobati dirinya sendiri. Jadi bisa dia itu bisa buat mengobati diri sendiri. Nah, itu adalah filosofi untuk kita yang sebagai petugas medis, gimana caranya selalu bisa bantu orang, tapi kita juga bisa mengobati diri sendiri sebenarnya. Oh iya, semantap. Tepuk tangan lagi. Makanya. Lagi. Terus Yang terakhir aja ya. oke, udah. Ayo cepat bang lagi. Iya. Lagi lanjut. Ayo cepat Budi. Ini Aku yang ada di oke, 2-1 yang menang. Satu nih. Siapa anggota? Hebat. Ya berebutan aja kan? Siapa anggota PMR yang paling heboh atau rajin? Boleh sebut nama Siapa anggota? namanya? Ih, parah banget gue. 1, 2, 3. Anissa. Ya. Ya. Enggak, ada sebenarnya yang lebih gila nih, tapi lupa namanya. Si Dea ya? Kelas Enggak, tujuh. 7 ya kan? Kelas 7. Si Dina. Si Anissa bukan itu. Cerewet. Tapi emang itu. Gimana ya Dinda? Nisa. Nih Anissa. Dinda tuh yang paling heboh. Ada kelas 7, dia paling heboh. Kalau masih kelas 7 gitu. Tapi udah ngalahin ibu PKK. Bener-bener bisik banget. Tapi kalau nggak ada dia sepi lah. Iyalah, itu. Tapi paling rajin juga. Tapi kalau ada dia kita sepiin. Gimana caranya dia sepi diem. Terus gimana caranya? Gak usah ditangani kalau udah begitu ya. Cara nangannya. Yang buat tangannya juga udah aja gitu. Jadi tangan gitu ya, nggak ada obatnya. Kayaknya yang perlu tangan itu kita sebenarnya. Iya, Kalau ada dia. harus bisa sabar. Apa? Udah ya. Udah ya. Udah nih. Tanya jawabnya. Udah apa lagi? Udah lagi. Iya. Kira masih ada 10 pertanyaan gitu. Gak ada. Gak terasa ya kita udah berada di ujung podcast hari ini. Obrolan hari ini tuh benar-benar membuka wawasan kita tentang kegiatan PMN yang ada di MTS. Masya Allah. Allahu Akbar. Dari